Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Jemaah yang menonton video ini yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pada hari ini, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menyampaikan beberapa tema mengenai tausiah kita pada hari ini, yaitu bencana atau musibah. Ada kalanya ujian dan ada kalanya merupakan azab buat kita semua. Salawat dan salam tak lupa pula kita haturkan, kita sampaikan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW beserta para pengikut-pengikutnya, yang insya Allah kita adalah seluruh pengikutnya, insya Allah, kepada keluarganya, para sahabatnya yang saat ini sudah mendahului kita, yang insya Allah Allah tetap berikan keberkahannya kepada diri kita semua yang ada di sini, insya Allah. Jemaah yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, adapun bencana atau musibah sesuai dengan Al-Quran, firman Allah Subhanahu wa ta'ala pada surat Asy-Syura ayat 30 mengatakan, wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa yanfu an katsir. Segala sesuatu musibah, bencana yang menimpa pada dirimu itu adalah disebabkan oleh apa? Oleh karena buah tanganmu sendiri. Apa yang dimaksud dengan buah tangan yang ada? Maksud buah tangan yang ada adalah salah dan dosa kita sendiri. Banyak sekali kesalahan dan dosa yang terkadang kita lakukan, yang dimana kita lupa untuk meminta maaf, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya seiring waktu berjalan, banyak sekali ujian-ujian yang diberikan Allah kepada diri kita. Untuk apa? Untuk menyadarkan kita bahwa itu salah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah SAW mulai dari beliau lahir sampai akil balik dan meninggal, tidak ada penyakit yang membebani beliau sampai meninggal. Tidak ada penyakit yang membuat Rasulullah SAW itu sakit yang berlebihan, seperti halnya seperti kita, teman-teman kita, saudara-saudara kita, keluarga kita, bahkan kita sendiri. Banyak sekali penyakit-penyakit yang mengenai diri kita dikarenakan oleh akhlak kita, kepribadian kita, sifat kita, tingkah laku kita yang tidak sesuai dengan Allah harapkan, yang tidak sesuai dengan Allah inginkan, sehingga Allah uji dengan berbagai penyakit dan Allah uji dengan musibah yang sebenarnya itu tidaklah untuk kita, tetapi itu untuk menyadarkan kita bahwa musibah, penyakit itu untuk menyadarkan kita bahwa kita harus kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesuai dengan firman Allah yang barusan dibaca tadi, kita harus berbenah diri, menjadi introspeksi diri lebih baik lagi. Agar apa? Agar kita menjadi orang yang lebih kuat, lebih sehat, lebih mensyukuri nikmat, sehingga kita bisa menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi segala apa-apa yang Allah larang dari kita, yang insya Allah akan berbuah dengan husnul khatimah. Jemaah yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, adapun amalan-amalan untuk menolak musibah pada kita, salah satunya adalah membaca istighfar. Dengan kita beristighfar, insya Allah Allah akan melapangkan segala macam-macam yang ada, menjadikan kita kelapangan, menghapuskan segala kegundahan, serta memberikan jalan keluar dari segala kesempitan yang dihadapinya, dan Allah memberi rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Hadis riwayat Ibnu Majah. Jadi kalau kita senantiasa beristighfar, baik di pagi, di sore hari, di malam hari, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menangis di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, insya Allah Allah akan ampuni dosa kita. Insya Allah Allah akan
berikan kita rezeki. Insya Allah Allah akan membukakan kesempitan-kesempitan kita. Insya Allah Allah akan menghilangkan kegelisahan-kegelisahan pada diri kita, menjadi orang yang lebih baik lagi, menjalani hidup dengan baik lagi, insya Allah dengan membaca istighfar, astaghfirullahalazim, atau kita panjangkan lagi, astaghfirullahalazim, allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Teruslah beristighfar, habis sholat kita beristighfar, saat kita duduk kita beristighfar, kita mainkan istighfar minimal 100 kali sehari, insya Allah keberkahan ada pada diri kita dan keluarga kita. Yang kedua adalah selalu senantiasa memperbanyak sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Barang siapa yang bersolat kepadaku 1 kali, niscaya Allah akan bersolawat kepadanya 10 kali. Sholawat menghapus darinya, yaitu menghapus darinya adalah 10 dosa dan mengangkat derajat 10 derajat. Jadi kalau kita bersalawat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah bersalawat kepada kita 10 kali. Karena apa? Karena kita memuji kekasihnya Allah Subhanahu wa taala, maka Allah pun memuji kita dan membangga-banggakan kita bahwa kita telah bersalawat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita bersalawat sampai dengan 100 kali sehari, maka di kening kita akan ditandai Allah dengan tanda ahli surga atau ahli jannah oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena salawat ini adalah merupakan salah satu zikir yang pasti diterima. Kalau kita zikir-zikir yang lain ini belum pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau bersalawat, insya Allah Allah terima zikir kita. Dan Allah pun bersalawat kepada Nabi Muhammad. Malaikat pun bersalawat kepada Nabi Muhammad, sebagaimana firman Allah, innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi ya ayyuhallazina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Semuanya bersalawat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling mulia, paling disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ciptakan dari separuhnya cahaya Allah Subhanahu wa taala. Mari kita perbanyak salawat, berzikir, bersalawat. Bahkan suatu ulama mengatakan, dari Aba Guru Sekumpul atau yang terkenal dengan Kiai Zaini Abdul Ghani Matapura, itu mengatakan apabila kita senantiasa mendawamkan salawat sehari 1000 kali, maka jasad kita ini akan utuh, tidak akan tersentuh oleh cacing yang ada di dalam tanah. Mari kita bersalawat, perbanyak bersalawat. Di bulan-bulan baik seperti ini, bersalawatlah kepada Rasulullah. Insya Allah dengan kita memperbanyak salawat, maka kita ditandai oleh Allah Subhanahu wa taala, ditandai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan mendapatkan syafaat beliau nanti di yaumil kiamah. Yang ketiga adalah kita terus memperbanyak sedekah secara diam-diam. Adapun manfaat memperbanyak sedekah adalah mencegah umat Islam meninggal dalam keadaan buruk hingga tidak baik. Jadi kita ini perbanyak, apalagi di bulan suci Ramadan yang seperti ini, bulan yang baik seperti ini, mari kita tingkatkan terus sedekah kita, mari kita tingkatkan terus ibadah kita, infak kita, bahkan ada zakat nanti. Mari kita berikan rezeki kita, kelebihan rezeki kita untuk saudara-saudara kita. Apabila saudara-saudara kita ini kurang, membutuhkan, kita beri mereka. Kita jangan takut untuk kehilangan, nanti Allah akan ganti lagi, balas, bahkan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala sampai 2 kali lipat di dunia maupun di akhirat. Oleh karena itu, di bulan yang baik ini, sebaik-baiknya itu adalah memberikan rezeki kita, memberikan pendapatan kita, memberikan yang apa telah kita dapatkan untuk berbagi kepada saudara-saudara kita. Tidak susah, tidak berat bagi kita untuk mengeluangkan, memberikan sedikit rezeki kita kepada saudara-saudara kita, memberikan makan. Contoh, banyak sekali yang berbuka puasa di masjid-masjid, banyak sekali musafir-musafir yang datang ke masjid-masjid. Mari kita siapkan makanan buat mereka, kita belikan makanan, kita titipkan ke masjid-masjid. Insya Allah
itu salah satu cara untuk memberikan makan atau sedekah kepada saudara-saudara kita yang hadir, yang ingin berbuka puasa di masjid. Insya Allah kita mendapatkan pahala yang sangat berlimpah, bahkan dikalikan 700 kali lipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan sampai tidak terhingga. Orang yang bersedekah, insya Allah ganti dengan bermacam-macam kesehatan, keselamatan, kebahagiaan rumah tangganya, hingga dihilangkannya musibah dan bencana yang ada, yang telah tertulis pada diri kita. Banyak sekali riwayat-riwayat yang mengatakan jikalau orang yang sering bersedekah, maka Allah akan muliakan dia, maka Allah akan jaga dia, bahkan dari kematian-kematian yang mendadak, bahkan dari kesengsaraan hidup, Allah akan jaga dia, baik di dunia maupun di akhirat. Terima kasih. Itu saja tips dari saya, singkat dari saya, amalan-amalan untuk salah satunya untuk menghilangkan, untuk menolak musibah yang akan datang pada diri kita. Yang pertama adalah membaca istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kedua adalah bersalawat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang ketiga adalah terus kita bersedekah kepada saudara kita yang muslimin dan muslimat, yang mukminin, yang mukminat. Akhirul kalam, kami ucapkan subhanahu bihamdihi, subhanahu bihamdika, asyhadu alla ilaha anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.